Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum lakukan pembelajaran, kalian itu menyiapkan dulu buku dan alat tulis kalian ya. Nah, setelah menyiapkan buku dan alat tulis kalian, kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Materi pembelajaran hari ini yaitu menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat dan makna sila kedua Pancasila. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara, sehingga kalian memperoleh kosakata yang baru untuk berkomunikasi baik secara lisan ataupun tulisan. Menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Nah, tentu kalian apabila ingin menuliskan cerita berdasarkan wawancara kalian itu menggunakan kosakata yang tepat ya, menggunakan kosakata yang sudah kalian ketahui artinya. Hasil wawancara dapat ditulis dalam bentuk cerita. Kedua, saat menulis cerita gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. 3. Gunakan juga bahasa yang sederhana agar isi ceritamu mudah dipahami. Nah, tentu kalian sudah mencari tahu kosakata-kosakata baru ya, menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kalian juga dapat menuliskan cerita itu menggunakan bahasa atau kalimat yang sederhana agar cerita kalian itu mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ini adalah contoh menulis cerita berdasarkan hasil wawancara tentang perkembangan Udin. Pada saat lahir, berat badan Udin 3,5 kg dan tingginya 50 cm. Tinggi badan Udin sekarang 125 cm. Dan berat badannya 35 kg. Tinggi dan berat badan Udin terus bertambah. Itu menandakan Udin tumbuh dengan baik. Udin mulai merangkak saat berusia 10 bulan. Pada saat berusia 12 bulan, Udin mulai belajar berjalan. Udin tidak langsung dapat berjalan ya, dengan lancar tentunya. Terus Udin berjalan tertatih-tatih sambil berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Ibu selalu mengawasi Udin saat belajar berjalan. Udin dapat berjalan dengan lancar pada usia 14 bulan atau 1 tahun lebih 2 bulan ya. Saat ini Udin sudah kelas 3 SD. Nah, ini adalah contoh menulis cerita berdasarkan hasil wawancara kalian. Tentu setiap orang ceritanya pun berbeda-beda ya. Dan kalian apabila menuliskan cerita menggunakan bahasa yang sederhana dan menggunakan kosakata yang sudah kalian ketahui artinya. Selanjutnya yaitu sila kedua Pancasila. Itu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini adalah lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Simbol sila kedua Pancasila adalah mata rantai yang membentuk lingkaran.
Nah, ini ya, seperti ini gambarnya ya. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Menghargai perbedaan. Nah, ini salah satu juga pengamalan dari sila kedua Pancasila ya. Itu perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, tentu setiap manusia itu berbeda-beda ya. Nah, maka dari itu kita harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan tersebut, baik secara pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, salah satu pengamalan sila kedua Pancasila itu adalah menghargai keberagaman. Selanjutnya itu, keberagaman itu merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Dan keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Oke, pahami anak sampai sini ya. Jadi pengamalan sila kedua Pancasila itu salah satunya adalah menghargai keberagaman. Nah, keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Nah, dengan keberagaman itu jadi kita dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Manfaat sikap bersatu di sekolah sebagai berikut. Yaitu 1. Suasana kelas yang nyaman dan tertib. Terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. 3. Saling membantu jika mengalami kesulitan. 4. Mencegah terjadinya perselisihan. Nah, tentu ini adalah sikap bersatu saat di sekolah. Karena saat ini kita sedang belajar dari rumah, maka manfaat sikap bersatu di rumah adalah yang pertama, saling tolong-menolong di antara anggota keluarga. 2. Setiap anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. 3. Menjaga tutur kata yang sopan dan santun saat berbicara pada orang tua maupun kakak dan adik, serta anggota keluarga lainnya. 4. Menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara anggota keluarga, baik fisik maupun pendapat. Jadi ini adalah contoh dari sikap bersatu di rumah ya. Tentunya masih banyak lagi manfaat sikap bersatu di rumah. Sini Pak Guru mencontohkannya itu ada 4 ya. Tentu kita harus saling tolong-menolong di antara anggota keluarga. Jadi saling kerjasama ya, bahu-membahu satu sama lain. Setiap anggota keluarga itu berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti ya. Contohnya seperti membersihkan rumah dan lain sebagainya. Kemudian menjaga tutur kata yang sopan dan santun ya, baik terhadap orang tua, kakak, adik, serta anggota keluarga lainnya. Dan juga kita harus menghormati serta menghargai perbedaan, baik secara fisik maupun pendapat. Oke, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Tentunya semoga bermanfaat. Pak Guru mohon maaf apabila ada salah pengetikan maupun pengucapan. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.